Pada pagi ini kita akan belajar mengenai doa peperangan. Penting harus saudara tanam di dalam pikiran kita, hidup ini adalah peperangan. Katakan bersama saya sekeras-kerasnya, hidup ini adalah peperangan. Sekali lagi, hidup ini adalah peperangan. Amin. Nah, di situ dikatakan dasarnya itu sebenarnya Markus 16 ayat 15 sampai 18. Peperangan rohani harus menjadi salah satu prioritas untuk merebut satu wilayah dari tangan musuh. Efesus pasal yang tolong next. Yuk kita baca sama-sama Efesus pasal 2 Efesus pasal 6 ayat 12, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Suatu hal yang nyata, perlu strategi sebelum melawan musuh, antara lain pemetaan rohani. Nah saudara, kekayaan yang sebenarnya adalah spirit yang membuat kita tidak mudah menyerah dengan apapun, karena apabila Tuhan yang menyuruh, Dia yang menjamin. Sekali lagi saya tegaskan ini, bahwa kekayaan yang sebenarnya, ya, memang kita membutuhkan harta kekayaan di dunia ini, tapi yang sesungguh-sungguhnya, kekayaan yang sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kita, apabila kita memiliki spirit yang tidak mudah menyerah, ya, yang tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita, karena kita menyadari sepenuhnya yang memilih kita, yang menetapkan kita adalah Tuhan, dan yang mengutus kita adalah Tuhan, dan kuasa rohnya lah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita perlu nyadari bahwa Tuhanlah jaminan kita. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus jaminan saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus jaminan saya. Nah, kemudian next, doa keliling, Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah ini dasar daripada kehidupan kita, daripada pergerakan kita. Jadi kuasa yang bekerja di balik doa keliling adalah satu, kuasa pengendali. Saudara, kuasa pengendali yang ada di dalam kehidupan kita ini. Di dalam Matius pasal 28, saudara dengan cepat tambahkan di catatanmu, ayat yang ke-17 sampai 18, itu di situ Adam ketika melihat mereka menyembahnya. Pada waktu Yesus keliling pada zaman dia, di situ Adam di dalam kuasa. Tadi saya katakan Dia yang memberi kita kuasa, maka kehidupan kita harusnya mengendalikan daerah-daerah di mana kita berada. Bukan kuasa kegelapan yang mengendalikan kita, tetapi kita yang harusnya mengendalikan. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saya teringat, saya dikirimin orang satu dari Indonesia. Di situ ada seorang hamba Tuhan yang naik bus mau pergi pelayanan. Tiba-tiba ada anak kecil naik bawa kelinting-kelinting gitu. Bukan seperti tadi ya, tapi bukan tamborin juga. Jadi ada kelinting-kelinting begini. Nah di dalam bus itu dia nyanyi. Dan dia akhirnya dipukulin, tapi dia tidak berhenti. Dia terus nyanyi-nyanyi dan akhirnya turun di satu tempat.
Dan kemudian dikerubuti orang-orang yang turun. Nah, lalu kemudian anak kecil ini tidak takut juga. Lalu singkatnya dia berkata kepada semua, maukah bapak-bapak ibu saya doakan? Nah ini saudara, kenapa anak sekecil ini tidak bawa senjata, tapi dia bawa spirit, dia bawa Roh Kudus. Dia dibawa oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk melawan semua itu. Dan dikatakan akhir daripada itu semua menerima Yesus. Yang mukulin dia akhirnya nangis dan pada bertobat. Nah waktu itu hamba Tuhan ini waktu anak kecil ini dipukul, pikir mau dibantu gitu loh, mau dilindungi. Nah tapi pada waktu sudah selesai, anak kecil ini ditanyai sama hamba Tuhan, Dek, kamu kenapa begitu berani? Lah kan anak kecil ini bilang, lah kan roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya harusnya yang sudah hadir ini tidak akan pernah kalah. Tidak akan kalah dengan utang. Tidak kalah dengan utang itu apa saudara? Waktu niat utang, kita kalahkan utang itu, tidak jadi utang, begitu loh. Lalu kemudian saudara, dia yang mengendalikan kita. Nah kemudian dua, kuasa penghancuran dan pendobrak. Kuasa penghancuran dan pendobrak. Di dalam Lukas 10 ayat 19, itu saudara catat saja. Itu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku sudah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak kalajengking. Jadi ular dan kalajengking itu sudah ada di telapak kaki kita. Kita hanya menginjaknya saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu sungguh-sungguh menjadi pendobrak. Nah, semua yang dari kuasa kegelapan kita ikat, kita hancurkan. Lalu kemudian semua penghalang perintah yang selama ini menghalangi yang ilahi itu masuk ke dalam kehidupan seseorang, itu perlu kita hancurkan, ya, supaya kita yang disalurkan oleh kerajaan Allah itu yang masuk, itu yang namanya ilahi. Jadi saudara, kalau saudara berkata, kok sukar sekali ya untuk bercerita kepada Bobo, kepada Pungkung atau kepada wilayah ini, berarti ada roh-roh jahat yang menghalangi mereka. Nah ini penting sekali, kita akan menghancurkan dia atas nama Tuhan Yesus, karena sesungguhnya kuasa itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Jadi saudara ini diutus. Saudara itu adalah duta-duta Allah masuk di dalam rumah majikan. Nah saudara, lalu kemudian di daerah itu banyak teman-teman kita dari Indonesia. Apa yang perlu kita cari itu? Apa yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus, dan perubahan karakter itu tidak bisa. Nah saudara, kita sendiri juga harus berubah sebelum kita melakukan itu untuk orang lain. Nah kemudian, karena apa? Kita harus mendirikan kerajaan Allah di semua tempat, di Hong Kong maupun di daerah asal saudara di Indonesia. Nah lalu kemudian yang ketiga kuasa. Di situ kuasa pendamaian dan pembersihan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 20, saudara catat terus, taruh di di dalam makalamu. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, saudara catat saja di situ. Nah kadang-kadang tempat atau wilayah atau daerah di mana kita tinggal berada itu atmosfer yang kosong. Ya, mungkin di dalam ibadah maupun di tempat-tempat saudara sedang bekerja, pasti itu, apalagi kalau dia penyembah berhala, pasti itu atmosfernya kosong, atmosfernya kotor, ya. Nah saudara, hari ini saudara akan bertanya sebanyak-banyaknya supaya saudara diperlengkapi. Di situ kita akan
menghancurkan atmosfer itu dan kita bersihkan. Jadi tugas kita adalah merobohkan dasar yang lama dan menggantikannya dengan dasar yang baru. Membersihkan tempat atau wilayah daerah di mana kita tinggal. Satu waktu saya baru sampai di Hong Kong 17-18 tahun yang lalu, ada beberapa teman, waktu itu jemaat baru sekitar 25 sampai 40, kalau ada perjamuan kudus baru sekitar 40. Nah mereka waktu ketemu dengan saya pertama kali, mereka berkata begini, aduh susah ini di Hong Kong, aku benci sekali dengan nenek. Nenek itu kejam, aku harus membersihkan patung-patungnya setiap hari. Padahal kan Alkitab berkata menyentuh juga jangan. Pokoknya dia secara ini, saya bilang loh salah. Kamu di sini dibayar, ya. Tapi kamu harus tahu kuasa itu sudah diberikan kepadamu untuk menghancurkan. Nah lalu saudara, setiap minggu saya bawa minyak urapan dan tangan mereka saya doakan, ya, doakan. Dan akhirnya mereka, oh boleh gitu ya Bu? Boleh, kamu harus. Justru kamu harus menghancurkan, tapi ngomong begini, hei patung, aku bersihkan kamu bukan karena aku mau menyembah kamu, tapi semua roh-roh yang ada di dalam patung ini saya perintahkan engkau keluar. Tidak boleh mengganggu nenekku lagi, tidak boleh mengganggu kukuku lagi. Dalam nama, lalu tempelin minyak. Nah lalu klinis patung itu dengan roh-roh yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Jangan dibohongi iblis kalau kayak begitu. Ya, jadi langsung saudara, dia lalu kemudian dia pulang, mereka pulang praktekin, dan akhirnya beberapa minggu kemudian ada yang 1 minggu udah pada laporan, nenekku sekarang suruh aku buang patungnya. Ya karena sudah diklinisin. Dia bilang hari pertama nenek jadi tersenyum, tadinya tuh kayak musuhan, ya. Nah lalu kemudian dia bersih ini, kok kamu kok sekarang mau bersih? Iya, biar nenek senang, biar patungnya. Daripada akhirnya dia telepon lagi, Bu ini patungnya mau diapain? Saya bilang kenapa? Nenek bilang udah kamu terserah, kamu mau kasihkan ke musimu sana. Saya bilang kamu berani enggak ngancurin sendiri? Dan dia bilang, aduh gimana ya? Ya udah gini caranya, kamu dulu, pop, karena kan bawanya susah. Kamu hancurin dulu, bawa ke gereja. Besok saya yang akan buang gitu. Dia tidak berani buang, ya saya tidak berani paksa saudara. Dan akhirnya nenek itu dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Lalu kemudian selanjutnya, yang target utama doa keliling. Target utama doa keliling. Menurut 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya ini peperangan. Makanya saya tadi ngomong hidup itu adalah peperangan. Yang pertama, kita meruntuhkan benteng-benteng musuh. Ya, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 bisa ditayangkan sejenak, kita baca sama-sama ini. 2 Korintus pasal yang ke 10 ayat yang ketiga sampai 5. Oke, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 4. Karena senjata kami adalah terlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sampai di sini. Nah, senjata kita itu adalah senjata yang diperlengkapi oleh Allah, bukan senjata kita. Tapi bukan kita bawa pedang peluru, bukan. Tapi roh yang ada di dalam kita itu, benteng apa yang ada dalam majikan kita, benteng apa yang ada di dalam daerah itu, benteng apa yang ada termasuk juga kita yang masih benteng-benteng kesombongan, benteng kekecewaan, benteng sakit hati, itu juga perlu kita runtuhkan setiap hari dalam hidup ini. Nah lalu kemudian
Yang ke ayat 5 tolong. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenalkan kebenaran akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan jadi di sini yang kita patahkan semua siasat-siasat. Kadang-kadang pikiran kita itu mensiasati kita. Kadang-kadang pikiran orang itu mensiasati dirinya sendiri. Nah, kita rubuhkan kubu. Kubu itu ada satu kubu, ya, kubu perlindungan itu supaya nggak bisa masuk ditembus oleh pedang ataupun peluru. Nah, ini juga perlu kita patahkan di dalam diri orang-orang yang sedang kita tuju, ya. Lalu kita tawan pikiran, ya, kita tawan pikiran kita supaya kita menaklukkannya kepada Kristus. Kita juga tawan pikiran orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk kita taklukkannya kepada Kristus. Ya, siapapun yang ada di sekeliling kita, kalau kita melihat mulai menentang Allah, mulai tidak walaupun masih Kristen, tapi pengenalan akan Allah itu tidak ada dalam dirinya, maka harus kita taklukkan pikirannya kepada Kristus Yesus. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, tadi yang kedua itu adalah menghancurkan pintu gerbang maut. Tadi sudah menghancurkan, tolong yang kedua, menghancurkan pintu gerbang maut. Menghancurkan pintu gerbang maut itu adalah ayat, saudara catat Mazmur 9 ayat 14. Di tempat wilayah daerah tinggal dan berada sering ada yang namanya pintu gerbang maut. Di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Nah, ciri-cirinya tempat gerbang maut itu sering terjadi kecelakaan. Ya, di Hong Kong ini ada tempat-tempat itu. Ya, di Indonesia juga sering ada. Nah, ini kita perlu hancurkan. Ya, doa kita, berdoa, kita perang, kita menghancurkan pintu-pintu gerbang maut itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, memusnahkan tembok-tembok dan meruntuhkan menara-menara. Di dalam setiap tempat itu ada yang dibangun oleh, kita harus menumpangkan tangan ke atas tempat-tempat seperti itu. Bisa dilakukan atas peta lalu bergerak dalam doa. Nah, saudara, ada satu kota di Indonesia, itu hamba-hamba Tuhan ini mendapatkan. Sampai hamba-hamba Tuhan ini pakai helikopter, nyewa helikopter untuk dia doa keliling. Karena di situ banyak menara-menara, ya. Di situ baik itu dari penyembah berhala maupun roh agamawi. Mereka melihat itu lalu mereka doa keliling. Ya, memang perlu korban. Mereka ngumpulin uang dan mereka kelilingin daerah itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Daerah itu menjadi bersih. Biar ciri-cirinya peternak itu setiap anaknya itu mati. Anak ayam juga mati, sapi juga mati. Semua apa saja yang diternak di situ, termasuk ikan-ikan, ya. Kemudian ladang dan sawah itu cuma daun toh, tidak ada buahnya, sehingga mereka bingung. Nah, hamba Tuhan ini lalu berdoa, mereka doa puasa lalu dapat dari Tuhan, kelilingin daerah itu. Nah, lalu mereka kelilingi pakai helikopter, saudara. Dan akhirnya sekarang daerah itu makmur, subur, dan ternaknya sudah tidak ada lagi yang mati-mati, ya, kecuali disembelih untuk dimakan. Nah, akhirnya daerah itu banyak yang mengikut Yesus, ya. Pokoknya tujuannya adalah mendirikan kerajaan Allah. Nah, lalu kemudian selanjutnya mencabut segala kutuk dan melepaskan segala berkat. Jadi, saudara, di dalam nama Yesus, kutuk apa di daerah kita, kutuk apa di tempat-tempat kita berada, itu perlu kita cabut dan kita perlu lemparkan keluar dari daerah kita, dari keluarga kita, dari setiap orang yang sedang kita tuju dalam doa peperangan itu. Nah, lalu selanjutnya
5. Mengambil alih dan memproklamirkan wilayah. Mengambil alih dan memproklamirkan wilayah. Saudara catat saja Matius pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ini kita ambil alih. Waktu kami berdua ditugaskan, saya baru selesai sekolah Alkitab. Nah saudara, setiap saya masuk ke kota yang di tempat ditugaskan kami ini, saya dari jauh sudah mulai. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas daripada Tuhan Yesus ada di dalam diriku. Roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat semua penguasa-penguasa ya di kota itu. Kota apa saudara? Nah lalu begitu masuk, saya ngajak mereka di situ pergi ke kuburan-kuburan. Kami ikat, kami lumpuhkan. Sebab kota itu dikuasai oleh, kalau ada pergantian bupati, yang di arah itu ya di depannya ada apa ini namanya? Apa ya nama? Bukan bendera. Bukan paisan. Keris. Aduh, ngomong keris aja. Jadi keris itu ditaruh di depan, lalu diarak keliling kota, di belakangnya bupati baru. Nah saudara, saya tahu itu, saya langsung perang. Dan keris itu katanya berasal dari kuburan Eyang ini. Disebutkan, wah udah saya lalu kelilingin dalam nama Yesus. Dan akhirnya kerajaan Allah terbentuk di daerah itu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada baiknya kita semakin lama makin seru. Ini acara talk show dan acara adalah tentang doa peperangan. Saya percaya Bu Gembala punya banyak pengalaman, ya. Sehingga apa yang dibagikan ini mungkin jangan dibuka semua, supaya nanti mereka juga bertanya-tanya yang di dalam tulisan itu apa. Oke. Iya. Mungkin ada waktunya untuk Ibu pembicara duduk di kursi. Oleh karena acara kita adalah talk show, didampingi oleh sang. Jangan semua rahasia dikeluarkan dulu, ya. Karena kalau melihat ceritanya tentang doa peperangan ini, saya juga berpikir begini. Hanya di gereja kita kali yang pakai istilah doa peperangan. Sehingga kalau seandainya ada orang Kristen di luar sana bingung, iki perang karo sopo. Ya. Baik, iya. Dalam hal ini saya mulai coba untuk memandu dengan tanya jawab, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebagai orang awam yang mana muncul kalau saya ini jadi orang Kristen yang di luar gereja sana itu kepinginnya bertanya, apakah yang namanya doa peperangan itu harus bawa senjata, ya, sehingga pakai pakaian perang, pakai mukanya dihitam-hitamin? Ataukah sesungguhnya ada yang lebih utama di dalam peperangan ini yang menjadi persiapan kita? Saya mulai melihat ada beberapa nama sebelum nanti dijawab Pak pembicara, ya. Apakah saudara kalau namanya doa peperangan itu langsung pakai coreng muka begitu kayak Rambo ya? Atau ada yang lebih penting yang saudara harus siapkan? Asal apa yang lebih penting itu disiapkan? Shalom semuanya. Sebelum kita melakukan doa peperangan, ini yang saya alami sekarang. Kami siapkan hati pada saat terutama sebelum yang biasa dilakukan sebelum doa keliling gitu ya. Saya menyiapkan hati dengan doa puasa, itu yang penting yang saya lakukan. Enggak. Puasa dan kemudian langsung perang gitu. Doa puasa sebelum melakukan doa keliling. Sebelum pada itu melakukannya nggak perlu lagi puasa.
waktu melakukannya ya kita andalkan Tuhan. Oke, tapi nggak puasa kan? Iya. Nah, saudara, kalau kita lihat ada persiapan, ya, persiapan yang perlu untuk dilakukan. Tentunya pada waktu kita berperang itu kan biasanya kan di lapangan. Pada waktu di lapangan, apa saja yang akan menjadi sasaran kita? Sasaran kita. Biar nanti pembicara merenungkan jawabannya dan dia akan memberikan koreksi dan mana yang benar. Nah, apa saja yang menjadi persiapan tadi kalau puasa kan? Kemudian apa yang akan dilakukan pada waktu terjun di dalam peperangan ini? Iya. Nah, kalau menurut saya doa peperangan itu pertama kita harus siapkan hati. Kemudian kita juga melihat situasi dan keadaan yang ada di mana kita berperang. Dari situ kita harus benar-benar konsentrasi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa peperangan itu bukan harus kita harus benar-benar konsentrasi di situ. Nggak boleh main-main dan kita benar-benar harus fokus dengan apa yang akan kita kerjakan. Ya, sebenarnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kan kita itu jangan karena pengalaman, tetapi semuanya harus bersumber dari Alkitab. Ya, kita perlu menjaga hati kita. Ya, kita perlu menjaga karena dikatakan di dalam Efesus pasal 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita cuma puasa tanpa disertai dengan firman Tuhan, kita perlu mengucapkan. Tadi kan penanya apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, yang dipersiapkan itu yang ada di Efesus pasal 6 itu. Yang utama adalah hati, ya, hati kita jangan sampai tergoda oleh kotoran-kotoran yang bukan kotoran secara lapsap ini, tapi kotoran secara hati, dengar ini, dengar itu, ya. Jadi itu perlu kita siapkan. Yang penting hati dulu. Maka orang yang masuk angin badannya itu boleh ikut di dalam doa peperangan. Kesehatan itu yang terutama karena kita di dalam berperang tuh harus ada kekuatan yang fit. Jadi kalau dalam keadaan kita tidak fit, lebih baik kita jangan ikut untuk doa peperangan. Jadi kalau masuk angin jangan ikut. Yang sakit hatinya ya lebih baik jangan. Tadi kalian cuma yang masuk angin tadi. Kalau secara fisik itu masih bisa untuk diikut-ikutkan. Diikut-ikutkan. Untuk maju untuk berperang jangan menyerah kayak gitu. Iya nanti tunggu. Boleh ikut. Kalau pingsan di jalan gimana? Ya pastinya nggak pingsan lah. Masuk angin nih. Karena apa? Kita kan hati. Walaupun seperti papi sendiri kalau apa itu korban itu kan pilek capek, tapi papi tetap semangat. Penting di sini kita harus tahu bahwa senjata itu miliknya Tuhan. Itu sebabnya kalau tubuh kita itu kurang sehat, sepanjang ya memang prinsip ini ada di dalam Bapak Gembala kita, sepanjang masih bisa jalan dia akan lakukan. Dan saya berharap ini turun juga kepada kita. Itu yang membuat saya sampai hari ini dan seterusnya terus bernyala-nyala. Jadi tidak cukup semangat, tetapi juga harus mengetahui bahwa apa
yang kita pegang itu adalah punyanya Tuhan. Nah, jangan pakai alasan baru masuk angin, aku greges, nggak mau datangin menara doa, apalagi ini sudah dingin. Gitu. Pada waktu doa keliling, apa saja yang perlu dilihat? Karena di dalam doa keliling saya tahu namanya keliling itu pasti banyak ranjau di jalan. Betul. Ya, belum lagi tulisan gede 70% off, dengan belum lagi saudara punya telepon mendadak berdering, gitu kan? Nah, sebetulnya yang kita perlu lihat itu apa saja di lapangan. Ya, jawabnya yang dilihat. Enggak pernah lihat apa-apa. Wah iya, silakan ya. Fokus di situ, maksudnya di tempat itu, daerah itu apa yang menguasai daerah itu. Misalkan berhala, seperti itu. Mbak dilihat aja gitu. Ya setelah kita melihat, maksudnya di tempat itu apa yang menguasai tempat itu, ya kita kelilingi, kita doakan, kita perangi, kita patahkan. Ada lagi? Ada lagi? Udah, cuma itu? Yang pertama kita melihat situasi di saat kita berkeliling, kita seringkali melihat ada sekelompok-kelompok jiwa-jiwa yang sedang lesbian, mungkin mabuk-mabukan. Kadang yang kita lihat di Victoria itu roh perdagangan, kita patahkan, kita doakan. Tuh, bisa orang nggak boleh dagang. Kalau di semua nggak ada yang dagang, sepi nanti orang. Maksudnya biar dia tuh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di Victoria, agar mereka terbebaskan bahwa kita bekerja di Hong Kong itu kita sudah mendapatkan gaji. Bisa bikin kalimat yang lebih spesifik. Dioper ke temannya. Bikin kalimat yang lebih pas. Kita pergi doa keliling, terutama kita lihat sekitar, dan apa ada hal-hal seperti kelompok-kelompok yang katakan nggak benar itu, seperti mungkin orang-orang lesbian, minuman pesta pora seperti itu, kita doakan biar kasih karunia Tuhan turun atas mereka supaya mereka terbebas dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian pebisnis itu kita doakan supaya mereka mendahulukan Tuhan daripada di luar saat kita bisa ibadah tapi mereka berbisnis seperti itu. Kemudian kita juga mendoakan, kita lihat adakah jiwa-jiwa yang misal itu diri, seperti sedih, seperti orang bingung, apa kita doakan supaya mereka mendapatkan panggilan Tuhan dan dipertemukan dengan teman-teman kita yang penginjilan seperti itu. Menurut Alkitab, ya kita semua pokoknya masuk di dalam Alkitab. Yang kita perlu lihat seperti yang dilihat Tuhan, domba-domba yang tak bergembala. Oke? Domba-domba itu adalah jiwa-jiwa yang tidak bergembala. Dan kemudian orang-orang yang duduk dalam kegelapan. Jadi saudara bisa Matius pasal 9 ayat 36, catat saja. Itu domba-domba yang tak bergembala. Nah, lalu kemudian orang-orang yang duduk dalam kegelapan, yaitu Kisah Rasul 26 ayat 18. Lalu kemudian kita juga perlu melihat singa yang mencari mangsanya. Ya, jadi kita juga harus melihat bahwa ada orang yang mendekati orang lain itu untuk mencari mangsanya. Ya, jadi itu perlu mata jeli, mata rohani yang diperlengkapi oleh Tuhan. Makanya harus hidup intim dengan Tuhan. Demikian Bapak Gembala.